Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 12 ayat yang ke-12. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam pasal 22 ini Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai anak yang tunggal, anak satu-satunya. Nah, tetapi Abraham tetap mempersembahkan Ishak, mempersembahkan kepada Allah. Ini berarti bahwa Abraham sangat menghormati, sangat patuh, sangat taat kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang hidup, sehingga Allah sanggup menghidupkan Ishak kembali, kalaupun Ishak harus mati. Nah saudara, pelajaran yang bisa diambil adalah peristiwa persembahan Ishak ini di dalam pasal 22 itu menggambarkan peristiwa Yesus Kristus yang disalib. Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa di surga rela menyerahkan anaknya. Di dalam Yohanes kita bisa berkata, Yohanes 3 ayat 16 itu berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Nah makanya saudara, ketika kita membaca persembahan Ishak ini, Allah menggantikan dengan domba. Kemudian di ayat yang 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Artinya apa saudara? Domba yang dipersembahkan oleh Abraham jauh beribu-ribu tahun sebelum Yesus itu menggambarkan Yesus, Bapa di surga yang menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Itu menggenapi korban sembelihan bangsa Israel pada perjanjian lama, dimana kalau kita bisa baca di kitab Keluaran, pada salah satu tulah bangsa Israel wajib mengoleskan darah anak domba, darah domba yang tak bercacat itu di ganggang pintu mereka, di pintu rumah mereka, sehingga Allah tidak membunuh anak sulung. Tetapi bagi siapa yang tidak mengoleskan darah domba di gagang pintu, anak sulung itu akan kehilangan nyawanya. Makanya saudara, anak sulung ini menandakan, menggambarkan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, anak sulung ini diibaratkan sebagai anak penebus warisan. Ini digenapi oleh Yesus Kristus. Dia tidak hanya sebagai anak sulung, tetapi dia benar-benar anak yang tunggal dari Bapa. Artinya apa yang sudah dinubuatkan Allah jauh sebelum Yesus turun ke dunia,
itu betul-betul menjadi penggenapan di dalam perjanjian baru. Yesus yang menjadi anak domba Allah, yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Bahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib, kakinya tidak dipatahkan. Dan ini menunjukkan kuasa Allah yang tidak terbatas waktu dan tempat untuk menggenapi nubuatan yang berjuta-juta tahun sebelum Yesus ada. Tuhan memberkati.